Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Terlebih dahulu, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah kumpulan organ eksternal dan internal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Ini contoh gambar genitalia eksternal. Nah, sebelumnya apa sih itu genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Bagian-bagiannya yaitu mons pubis, klitoris, uretra, vagina, bagian luarnya labia major, bagian dalamnya labia minor, kemudian anus. Jarak vagina dan anus dinamakan perineum. Genitalia eksternal terdapat juga dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Sebelumnya apa sih itu kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin adalah terletak di sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Sedangkan kelenjar Skin yaitu terletak di sisi uretra yang berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, selanjutnya ini contoh gambar genitalia internal. Sebelumnya apa sih itu genitalia internal? Genitalia internal adalah organ alat kelamin yang tampak dari dalam. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus tempat berkembangnya sebelum siap dibuahi. Kemudian tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat memeliharanya sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin dan menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk dilahirkan. Kemudian lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Cervix. Cervix berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Kemudian yang terakhir vagina. Vagina ini tempat keluarnya janin dan tempat mengeluarkan menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panggul. Berdasarkan fungsional, tulang panggul dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis, sedangkan pelvis minor terletak di bawah linea terminalis. Fungsi pelvis mayor untuk menyongkok abdomen, sedangkan fungsi pelvis minor untuk menyongkok reproduksi. Panggul terbagi menjadi 4, yaitu os coxae dextra dan sinistra, os sacrum, os coxigis. Os coxae dibagi menjadi 3, yaitu os ilium, os isium, os pubis. Os ilium dibagi lagi crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Terus di belakangnya spina iliaca posterior superior, di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya dibagi lagi, isium dibagi menjadi 4, tuber ischiadicum, foramen obturatorium, acetabulum, spina ischiadicum. Selanjutnya di bagian osis pubis ada 3, yaitu ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, kemudian ini arcus pubis. Bagian sacrum, os promontorium, os foramina sacralia anterior,
Os kosigis terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya kita lanjut ke artikulasi. Artikulasi saprailiaka, artikulasi koksigis, kemudian yang terakhir sifisis pubis. Kemudian kita lanjut ke ligamen. Yang pertama yaitu ligamen inguinal yang ini. Kemudian ligamen iliolumbar. Kemudian yang ini ligamen sacrospinaeus. Kemudian yang ini ligamen sacrotubral. Kemudian yang terakhir ligamen coccygeus. Selanjutnya adalah otot atau muskul. Dan ini dia gambar. Yang pertama adalah letaknya di sini. Musculus pulpus venosus. Kemudian musculus gluteus maximum. Di sini musculus levator ani. Kemudian yang ada di sekitar anus namanya musculus sphincter ani. Kemudian di sini musculus tuber ischiadica. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis panggul pada manusia. Bentuk panggul ada 4 yaitu yang pertama ginekoid, android, anthropoid, platypeloid. Bentuk panggul yang pertama yaitu ginekoid. Bentuknya hampir menyerupai lingkaran. Kemudian ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya berbentuk bulat. Bentuk panggul ginekoid ini terdapat pada sekitar 41% wanita. Kemudian yang kedua android. Bentuknya hampir menyerupai hati. Ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya menonjol, kemudian osakrumnya lurus dan melengkung. Bentuk panggul android terdapat pada 33% pria. Yang ketiga yaitu anthropoid. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Kemudian ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini sangat banyak ditemukan pada pria dibanding wanita. Kemudian yang keempat yaitu platypeloid. Bentuknya hampir menyerupai oval. Kemudian bentuk panggul seperti ini sangat jarang ditemukan pada pria maupun wanita. Kita akan mengukur panggul. Terdiri atas bagian diskansia spinarum, diskansia cristarum, conjugatal eksternal, ukuran lingkar panggul. Yang pertama, diskansia spinarum, dari spina iliaca dextral ke sinistra. Ukuran normalnya 23 sampai 25 cm. Kemudian yang kedua, distansia cristarum, mulai dari vista iliaca dextral ke sinistra. Ukurannya normal 26 sampai 29. Kemudian yang ketiga, conjugatal eksternal, dari sifisis pubis ke tulang lumbar. Ukuran normal 18 sampai 20 cm. Kemudian ukuran lingkar panggul dari sifisis pubis mengelilingi panggul dan kembali ke sifisis pubis. Selanjutnya ukurannya 80 sampai 90.